Kembali, saya akan melanjutkan pokok pembahasan kita di dalam sebuah topik bagaimana mengkhotbahkan kitab Injil. Di dalam pokok pembahasan kita yang pertama, kita sudah menguraikan tentang mengapa kita mengkhotbahkan kitab Injil. Di dalam pertemuan kita yang hari ini, saya, Pendeta Audi Octavian Senas, akan mulai masuk di dalam bagaimana kita mulai menafsirkannya terlebih dahulu di dalam sebuah konteks khotbah. Berarti banyak yang bisa kita temukan di dalam kitab Injil, tetapi kita akan melihatnya itu di dalam sebuah konteks, konteks kerangka khotbah. Baik, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu di dalam hal ini yaitu kita mencoba mengamati teks itu dengan saksama. Mencatat semua data yang ada, fakta-fakta yang kita temukan di dalam teks tersebut. Oleh sebab itu, kita membutuhkan sebuah ilmu yang baru, yaitu yang disebut dengan ilmu hermeneutika. Ilmu hermeneutika adalah ilmu yang akan mengajarkan kepada kita menemukan prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip aturan yang kita yakini itu sebagai patokan untuk memahami sebuah teks secara benar. Dia bukan Hermeneutika bukan mengajarkan kita untuk menafsirkan, tetapi pelajaran hermeneutika akan menemukan sebuah patokan-patokan yang akan membawa kepada kita untuk kitanya ini menemukan fakta, makna yang tepat dari teks tersebut. Oleh sebab itu, di dalam pelajaran hermeneutika, kita harus menyadari bahwa yang pertama, hermeneutika akan membantu kita untuk menemukan makna yang tepat. Yang kedua, hermeneutika juga akan membantu kita untuk memahami bahasa asli yang digunakan di dalam teks Alkitab. Strukturnya bagaimana? Tujuan penulisan, penulisan, konteks penulisan, itu bagaimana? Disitulah kita akan memahami secara detail, secara khusus di dalam kita memahami teks Alkitab. Hermeneutika juga akan membantu kita untuk menemukan pesan utama yang menjadi pergumulan dari penulis Alkitab pada waktu itu. Jadi dapat disimpulkan pelajaran hermeneutika sangat menolong kita sebagai seorang pengkhotbah dan seorang hamba-hamba Tuhan untuk melihat pesan utama baik itu secara mikro dan makro secara benar dan tepat. Dan disitulah kita mulai mencatat dan mulai membuat batasan-batasan sehingga kita secara konteks dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam proses penafsiran konteks Alkitab, yaitu kita harus memahami konteks itu dan mulai menginterpretasikan, mulai menerapkannya. Baik itu di dalam konteks historis, konteks sosial, konteks budaya,
konteks pasal atau lebih dikenal di dalam dunia teologi ya sebagai konteks jauh dan konteks dekat. Dan mulai menginterpretasikannya. Nah, di dalam kita mulai menginterpretasikannya, kita sedang melakukan apa yang disebut dengan eksegesis, proses penafsiran. Nah, dengan kita memperhatikan konteks di masa lalu, baik itu sosial, budaya, pasal, pasal jauh, pasal dekat, kita akan melihat makna yang tepat secara makro, tetapi juga secara luas, secara tujuan utamanya di dalam kitab tersebut. Dan melihat dan mulai merelevansikannya di dalam komunitas kita yang sedang kita layani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, dengan melihat hermeneutika dan konsep eksegesis, kita sedang memahami makna konteks secara tepat di dalam khotbah kita. Dengan kita melihat sosial, budaya, kitab, tujuan penulisan, dan juga bahasa aslinya, kita akan sedang merasakan apa yang menjadi pergumulan dari penulis kitab tersebut. Oleh sebab itu, hal yang ketiga yang perlu kita lakukan untuk menginterpretasikannya, yaitu kita sedang harus membuat apa yang disebut dengan struktur Alkitab di dalam kalimat, di dalam paragraf, dan di dalam struktur buku, maksudnya di dalam pasal yang ada. Nah, di dalam konsep yang ketiga ini, tentu pelajaran kita akan menjadi sangat luas. Tetapi izinkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan bisa membaca buku-buku yang melihat struktur teks tersebut secara detail, bagaimana apa itu kalimat utamanya, apa itu kalimat pendukungnya, anak kalimat, sehingga kita bisa melihat gambaran teks tersebut menjadi menarik. Tetapi perlu kita pahami kalau kita berada di dalam struktur teks, yaitu kita harus melihat tujuan utamanya. Jangan sampai kita terpukau hingga kita lupa memahami kalimat pesan utama dari pesan yang disampaikan oleh penulis. Sehingga kalau kita hanya terpukau pada struktur teks aja, pada masalah eksegesis dan hermeneutika, maka khotbah-khotbah kita akan tidak jauh beda dengan khotbah-khotbah yang bersifat seminar. Dan perlu kita sadari juga, hal itu perlu kita lakukan. Namun, kita harus mulai memperhatikan mana yang perlu dan mana yang tidak. Kita harus tahu sebuah gambaran besar daripada sebuah khotbah dan juga makna yang harus kita sampaikan sebagai tujuan khotbah yang kita akan sampaikan itu. Oleh sebab itu, di dalam kita mulai menafsirkan atau mengkhotbahkan kitab Injil, kita perlu memahami teologi yang terkandung di dalam teks Alkitab tersebut. Dengan kita memahami makna teologi yang ada, kita akan tahu betul konteks luas yang ada di dalam teks Injil. Baik itu secara sejarah maupun di dalam penulisannya. Kita akan tahu betul gambaran besarnya ketika kita memahami
teologi yang terkandung di dalam. Tentu teologi yang benar, teologi yang sehat, teologi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah teologi yang berasal dari homiletika dan eksegesis yang benar. Dengan kita memahami teologi yang benar, kita akan melihat Alkitab tersebut sebagai satu bagian yang utuh dengan kitab-kitab yang lain, yang tidak bisa dipisahkan, yang menjadi satu kesatuan, yang merupakan sebuah ikatan yang saling terikat dan mengikat. Dan dengan kita melihat teologis yang ada di dalam teks tersebut, kita akan lebih berhati-hati untuk menyampaikannya. Mungkin Anda akan bertanya bagaimana mengkhotbahkan teologis daripada kitab Injil tersebut. Tentu kita harus memahami bagian itu dari menggunakan buku-buku yang dapat dipercaya, sumber-sumber yang bisa kita adopsi. Tentu saja banyak buku-buku yang bagus-bagus yang sudah memberikan kepada kita sebuah pencerahan secara Alkitabiah. Oleh sebab itu, seorang penafsir yang bagus, dia bukan hanya berbicara mengenai komunikasi yang baik, tetapi dia harus menyampaikan teologi yang baik, teologi yang dapat dipercaya, teologi yang dapat di, bisa diandalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari juga sebagai rekan-rekan hamba Tuhan, di dalam kita melihat, menginvestasikan struktur kalimat atau yang ada, seperti tadi yang saya sempat sampaikan, kita perlu juga melihat dari sisi bahasa aslinya. Karena dengan kita melihat sisi bahasa aslinya, bukan hanya bahasa masa kini, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana Alkitab itu memiliki kekuatan di dalam bahasa aslinya. Kita melihatnya di dalam sebuah pemahaman bahasa asli itu sebagai alat pendukung. Di dalam sebuah kita membuat kerangka khotbah, tentu ada yang disebut dengan pembukaan, isi. Di dalam isi itu ada orientasinya, di dalam isi itu ada konteksnya. Seperti tadi di dalam kita memahami struktur, konteks sejarah, konteks historis, konteks sosial, konteks dekat, konteks jauh, itulah bagian konteks yang harus kita sampaikan di bagian isi. Tetapi perlu kita lakukan juga di situ ada disebut dengan analisa kata. Di situ juga ada dukungan dan yang terutama ada kristosentris dan ditutup dalam sebuah kalimat ajakan. Tetapi di dalam kita membuat struktur khotbah, disitulah kita membutuhkan apa yang disebut dengan juga analisa kata. Analisa kata sangat mendukung untuk kita bisa mencapai puncak dari sebuah khotbah yang kita sampaikan. Tidak selalu ada dan tidak terlalu detail dan tidak perlu kita membahasnya menggunakan parsing dan yang lain sebagainya. Tetapi dengan arti kata utama dari sebuah khotbah akan menolong jemaat untuk mencapai puncak daripada sebuah khotbah yang ada. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kita melakukan proses pembuatan kerangka khotbah, langkah pertama kita belum melakukan penafsiran. Kita membutuhkan
pelajaran homiletika dan eksegesis. Disitulah kita akan menemukan, mencari bagaimana teologi yang benar. Dan kita mencoba juga melakukan apa yang disebut dengan analisa kata. Sehingga teologi yang benar dan analisa kata yang benar akan membawa kita, para hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, para pengkhotbah, untuk mencapai sebuah puncak dari khotbah yang ada. Sekiranya pemahaman ini akan membuka wawasan kita bahwa khotbah bukan hanya sekedar mengkomunikasikannya saja, tetapi kita perlu mencari, mencermati, dan juga memahami di dalam hati kita untuk melakukannya terlebih dahulu. Bahwa kita adalah seorang yang dapat dipertanggungjawabkan ketika kita sedang menyampaikan kabar sukacita, kabar gembira, kabar baik kepada semua orang yang sedang kita layani di dalam komunitas kita semua. Bila ada pertanyaan, komentar, saran yang membangun, silakan. Jangan ragu-ragu untuk menulisnya di dalam kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan nantikan di dalam episode selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat sebuah kerangka khotbah kitab Injil dengan memahami struktur penafsirannya. Mari terus bersemangat di dalam Tuhan dan terus belajar untuk mengenal Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.